Baik, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam diskusi Alkitab. Dan pembahasan diskusi kita pada malam hari ini adalah persembahan yang menjijikan bagi Allah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 1 yang akan nanti dipresentasikan oleh pendeta muda Maro Papasitorus. Dia adalah gembala jemaat dari cabang Sekolah Sahabat Getsemani Ciledug yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelum kita akan lebih jauh berdiskusi tentang Alkitab, kita akan awali dengan kita akan berdoa yang dipimpin oleh pendeta muda Alexander yang akan pimpin kita dalam doa. Berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh melanjutkan diskusi Alkitab kami melalui hamba Tuhan pendeta muda Maro Papasitorus yang akan boleh memberikan pemaparan sehubungan dengan persembahan yang menjijikan bagi Allah sesuai dengan Yesaya 1 ayat 13. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Kami akan boleh belajar dan juga mendengarkan. Biarlah Engkau yang akan boleh berkati pertemuan kami, menjadi berkat bagi pribadi-pribadi kami, dan menjadi berkat bagi setiap kami yang akan boleh melihat dan mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Alexander yang sudah membawakan doa buka bagi kita pada malam hari ini. Baik, kita akan serahkan waktu yang baik ini kepada Pendeta Maro Sitorus untuk presentasikan materinya pada malam hari ini. Apa sebenarnya persembahan yang menjijikan ini bagi Allah? Baik, ke Pendeta Maro, kami berikan waktu. Baik, terima kasih Pendeta Muda Edwin Pasaribu yang sudah memandu dan juga Pendeta Muda Alexander yang telah membuka pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Saya sampaikan selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep yang kembali setia mengikuti tayangan ini. Dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu agar kita dapat melihat materi yang akan kita pelajari malam hari ini. Judulnya adalah persembahan yang menjijikan, menjadi kejijikan bagi Tuhan. Berdasarkan kitab Yesaya pasal 1 ayat 13. Mari kita lihat satu persatu. Sebagai pendahuluan, kitab Yesaya disajikan dengan memperkenalkan Nabi Yesaya bin Amos sebagai juru kabar diberikan penglihatan oleh Allah tentang Yerusalem dan Yehuda. Isi pengabaran itu membahas topik keadaan yang akan terjadi dengan bangsa itu yang berlangsung selama masa 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi. Hizkia pada tahun 678 sebelum Masehi. Jadi bisa dikatakan bahwa pelayanan Yesaya ini meliputi lebih daripada setengah abad sejarah Yehuda. Nah, dengan menyebutkan nama-nama raja yang memerintah selama dia aktif, Yesaya mempersempit pendengarnya dan mengkaitkan bukunya kepada berbagai peristiwa sejarah dan politik di periode tertentu. Batasan waktu ini mengarahkan kita pada catatan 2 Raja-Raja pasal 15 sampai 20 dan 2 Tawarik 26 sampai 32. Jadi, tema kitab Yesaya pasal 1 berisikan tentang teguran Allah terhadap tindakan umat itu sendiri. Di saat yang sama, Yesaya membawa pesan dari Tuhan agar mereka tidak mengalami keadaan yang sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, kita tahu ceritanya, Sodom dan Gomora, orang-orang di sana mengalami kematian. Dalam sepanjang masa pemerintahan raja-raja Yehuda dan Israel, seluruh sistem penyembahan ritual agama membawa persembahan kepada Tuhan dengan segala ketentuannya masih berlaku pada saat itu. Sebagaimana yang Tuhan tetapkan melalui Musa. Dalam Imamat 1 ayat 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Dan itu merupakan bagian dari perjanjian Tuhan dengan umatnya
agar mereka tetap hidup setia, taat, menyembah kepada Tuhan yang telah menebus dan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, sebagai contoh bagaimana praktek itu masih berlaku dan tetap berlangsung pada saat itu, kita bisa melihat Raja Uzia setelah dia mendapatkan masa kejayaannya, dia datang ke Bait Suci dan memberikan persembahan meskipun dia tidak layak, ya, tidak memiliki wewenang untuk memberikan persembahan Bait Suci. Raja Ahaz juga membakar dan membawa persembahan korban. Nah, bahkan bangsa itu pun ikut juga melakukan praktek memberikan persembahan, ya. Bahkan mereka bawa korban bakaran banyak-banyak bagi Tuhan, dicatatkan dalam Yesaya 1 ayat 11. Mengikuti petunjuk yang sudah Tuhan tetapkan pada masa itu. Namun sayangnya tanggapan Tuhan terhadap persembahan mereka yang banyak-banyak itu, ya, bernada negatif. Bila kita baca dalam Yesaya 1 ayat 13, Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Nah, apa sebenarnya penyebab atau menjadi persoalan sehingga Tuhan menolak persembahan mereka yang banyak-banyak itu? Mari kita lihat dan kita selidiki satu persatu. Pertama, kita akan melihat bagaimana sebenarnya keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda dan Israel pada masa Nabi Yesaya. Pertama, kita melihat bahwa ketika Raja Uzia, raja yang dipilih, dia adalah raja yang membiarkan penyembahan berhala. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 2 dan 2 Raja 15 ayat 34-35, raja itu memimpin di usia pada saat 26 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya Amazia. Tetapi dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, sehingga bangsa itu mempersembahkan korban di bukit-bukit itu. Nah, ada praktek penyembahan berhala pada saat masa raja itu. Namun, saat ia merasa semakin masa masyhur dan berjaya, dan namanya terdengar sampai ke negeri-negeri, oleh karena kejayaan pada masa pemerintahannya, Tuhan datang menolong masa pemerintahannya, membuat Uzia berubah setia dari Tuhan, dan dia menjadi congkak. Nah, yang kedua, raja berubah setia menjadi congkak, dan bangsa Yehuda pun juga mengikuti contoh buruk dari raja itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa itu timbul kesombongan, ya, timbul suka mabuk-mabuk, roh persaingan untuk menyombongkan diri, terang-terangan dilakukan pada masa itu. Dalam Yesaya 5 ayat 8 dikatakan, "Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri tinggal di dalam negeri." Raja yang telah menjadi sombong, raja yang telah berubah setia, memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan dari rakyatnya sendiri. Yang ketiga, kita bisa melihat hakim tidak adil menindas janda dan anak yatim. Dalam Yesaya 10 ayat 1 dan 2, "Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang yang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang yang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat menjarah anak-anak yatim." Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada krisis kerohanian yang dialami oleh bangsa Yehuda dan juga Israel. Bahkan pada masa Raja Uzia, mereka mengalami ancaman peperangan dari bangsa
yang datang dari luar. Nah, kutipan Ellen G. White katakan, kehidupan mereka itu begitu sangat jahat sekali. Praktek-praktek kejahatan telah menjadi begitu merata di antara golongan, sehingga beberapa orang yang tetap setia kepada Allah sering tergoda menjadi tawar hati dan memberi jalan kepada kekecewaan dan putus asa. Dalam Yesaya 1 ayat 2, ya, bagaimana Tuhan memanggil, menyerukan langit untuk menjadi saksi atas tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Inilah keadaan yang dialami oleh bangsa itu. Bangsa yang melawan kepada Tuhan, bangsa yang tidak tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, apakah yang menjadi penyebab persembahan mereka yang menjadi kekejian bagi Tuhan? Nah, mari kita lihat akan akar kata dari kekejian itu, yaitu teova, muncul sebanyak 16 kali. Bisa kita lihat kemunculan ini dari beberapa ayat. Nah, kata ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjijikan secara moral. Ya, sebagai kata benda, sebuah kebencian. Khususnya penyembahan berhala atau secara konkret suatu berhala, keji, kebiasaan, dan kekejian. Kata ini seringkali menggambarkan suatu tindakan atau hal yang bertentangan dengan agama Israel yang benar. Ya, kita bisa baca dalam Imamat 7 ayat 18 atau di 1 Raja 11 ayat 5, dalam Ulangan 27 ayat 15. Ini semua berisikan tentang bagaimana penyembahan berhala yang terjadi menjadi kekejian bagi nama Tuhan. Jadi ketika mereka memberikan persembahan yang banyak-banyak, ditolak oleh Tuhan, itu bukan karena penyembahannya yang tidak layak atau tidak mengikuti ketetapan Tuhan, tapi ada masalah yang terjadi ketika mereka memberikan persembahan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pertama, persembahan mereka penuh dengan kejahatan. Yesaya 1 ayat 13 berkatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana mereka melakukan ritual agama, memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan itu adalah persembahan yang jahat. Tambahkan dalam Markus 7 ayat 6-7 sampai 6 dan 7, katakan di sana, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi persembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan, oleh karena persembahan itu penuh dengan kejahatan. Mereka memberikan persembahan yang banyak-banyak kepada Tuhan, semata-mata adalah sebuah ibadah ritual yang formalitas, supaya mereka terlihat saleh. Padahal sesungguhnya tindakan mereka itu dipenuhi dengan motif yang tidak baik. Apa motifnya? Persembahan mereka tidak disertai dengan iman dan pertobatan. 2 Raja 17 ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa itu berbakti kepada Tuhan, tetapi pada waktu itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Mereka berikan persembahan, mereka datang beribadah kepada Tuhan, tapi hati mereka juga beribadah kepada ilah-ilah lain. Jadi ibadah persembahan yang mereka lakukan kepada Tuhan itu tidaklah disertai dengan iman. Itulah ibadah yang hanya formalitas, sehingga tidak mendatangkan sebuah pertobatan, tidak mendatangkan sebuah perubahan, sehingga
persembahan mereka itu menjadi kekejian bagi nama Tuhan, persembahan yang jahat yang Tuhan katakan. Persembahan dengan motif untuk menyuap Tuhan agar Tuhan tidak menghukum. Nah, ketika mereka berikan persembahan, mereka ingin agar persembahan itu meredam ataupun agar Tuhan tidak menghukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Yesaya 1:15, apabila kamu menadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan yang sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tangan yang sama juga yang melakukan kejahatan yang membuat hati Tuhan menjadi marah. Sebabnya Tuhan tidak menerima persembahan mereka karena motifnya salah untuk menyuap Tuhan agar Tuhan tidak menghukum mereka. Amsal 21 ayat 27, korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud yang jahat. Inilah alasan ketiga mengapa persembahan mereka menjadi kekejian dan ditolak oleh Tuhan. Yang ketiga, nah apa yang perlu harus diperbaharui oleh bangsa itu agar persembahan mereka diterima oleh Tuhan. Nah, dalam Yesaya 1 ayat 16-17, sebuah panggilan kepada bangsa itu, Tuhan katakan, basuhlah. Ya, mereka perlu untuk membasuh, ya, untuk membersihkan, meninggalkan, menyadari bahwa perbuatan mereka jahat di mata Tuhan, dan bertobat, meninggalkan kejahatan, serta belajar berbuat baik, dan melakukan hal-hal yang baik, keadilan, serta apa? Kendalikan orang kejam dan membela hak anak-anak yatim, serta memperjuangkan perkara janda-janda. Jadi seluruh ritual agama, doa-doa persembahan akan berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan bila mana disertai dengan iman dan perbuatan yang setia kepada perintah perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, tanpa kita menunjukkan kehidupan kita yang tunduk taat sebagai tanda kita beragama, ya, maka itu akan sulit bagi kita untuk mengerti bagaimana sebuah kehidupan yang menurut akan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya soal ritual, tapi kehidupan kita, ya, kehidupan kita pun harus ditunjukkan sebagai kehidupan orang yang beragama, orang yang hidup di dalam apa? Kebenaran. Ya, jadi kehidupan itu tidak terlepas dari kehidupan kita nyata sebagai seorang yang beragama. Bukan hanya sekedar kita melakukan ritual agama, memberikan persembahan dan doa-doa kepada Tuhan, tapi harus ditunjukkan dengan apa? Dengan perbuatan. Yang keempat, apakah yang harus dilakukan Israel agar persembahan mereka diterima Tuhan? Menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat dari mata Tuhan. Membasuh dan membersihkan akan hidup mereka. Panggilan Tuhan mengisyaratkan untuk mereka bertobat, pengharapan yang Tuhan berikan agar Israel bertobat sehingga mengalami perubahan diri. Ya, inilah yang Tuhan inginkan. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mereka harus bertobat. Mereka harus menghentikan akan ibadah-ibadah yang hanya bersifat formalitas, ibadah yang menampilkan kemunafikan. Dalam Yeskiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuan supaya ia hidup. Tuhan memanggil mereka untuk mereka bertobat dari hidup mereka yang jahat, agar mereka tidak mengalami kematian. Ya. Tuhan datang dalam kemurahannya. Di mana mereka menerima panggilan itu, Tuhan berkata dalam Yesaya 1:18,
Ya, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kemirji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan membersihkan mereka dari kehidupan lama. Tuhan mengampuni akan dosa-dosa mereka. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Raja Daud, ya, untuk meminta agar dibersihkan dari dosanya, ya, agar Tuhan mentahirkan, membasuh, dan agar menjadi putih seperti salju. Demikianlah Tuhan ingin lakukan kepada bangsa yang jahat itu. Mereka harus datang dan bertobat kepada Tuhan. Yang terakhir, apakah yang menjadi implikasi dari persembahan yang menjadi kecil bagi Tuhan pada masa kini? Nah, apa yang dapat kita petik makna rohani dari pelajaran ini? Ibadah sejati bukanlah hanya sebuah ritual agama, melainkan hidup penuh dengan kasih setia kepada Tuhan. Dalam Hosea 6 ayat 6 katakan, Tuhan menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Markus 12 ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti dia sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sebabnya perlu kita pahami baik-baik bahwa jauh lebih penting Tuhan melihat akan kehidupan kita, mengasihi dia, daripada sekedar memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yesus mengecam ibadah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, ibadah yang tidak disertai dengan iman. Tuhan berkata kepada mereka, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini penting untuk kita mengerti, ya, sebagai implikasi dalam hidup kita, bahwa kita perlu untuk, ya, mengasihi Tuhan, ya, sebagai tanda kesetiaan kita dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita melakukan ritual agama, ya, doa, persembahan, dan sebagainya, tapi Tuhan menginginkan agar kita pun menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sebagai kutipan terakhir, apakah ibadah yang sejati itu? Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa ibadah yang sejati adalah perlakuan rasa kasihan, rasa simpati, dan rasa di dalam rumah tangga, dalam gereja, dan dalam dunia ini. Inilah jenis agama yang harus diajarkan kepada anak-anak dan bahan yang asli. Ajarlah mereka agar jangan memusatkan pikiran pada diri mereka sendiri, tapi pada apa saja yang dibutuhkan oleh manusia yang sedang menderita dan yang ada ladang pekerjaan misionaris. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ini, saya berikan hanya 3 poin. Persembahan yang benar haruslah selalu berakar atas dasar kasih setia, penurutan kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang banyak-banyak, jika tidak disertai dengan motivasi yang benar, maka persembahan yang banyak-banyak itu tidak akan menyenangkan Tuhan, justru malah menjadi kekejian bagi Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, hendaklah ritual agama kita disertai dengan iman, dihidupkan melalui kehidupan yang menyenangkan Tuhan, bukan menjadi formalitas atau menjadi kesombongan, ya, bahkan bisa menjadi kesombongan rohani, terlihat saleh dari bentuk luarnya, tapi sesungguhnya Tuhan menolak dan membenci akan ritual agama persembahan yang kita lakukan. Inilah materi yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Maru Sitorus atas presentasi yang sudah dibawakan pada malam hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pendeta. Pertanyaan yang pertama yang mungkin nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Apa yang dimaksud Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 15 bahwa tangan mereka penuh dengan darah? Jenis kejahatan apa yang dimaksud sehingga Tuhan menolak persembahan mereka? Jadi mengapa kitab Yesaya menuliskan bahwa tangan mereka penuh darah? Apa aja kejahatan yang mereka buat sehingga Tuhan menolaknya? Itu mungkin kira-kira pertanyaannya. Boleh dijawab? Baik, dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-15, di sana Tuhan mengatakan bahwa tangan mereka itu penuh dengan darah. Artinya mereka itu melakukan persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kejahatan yang mereka lakukan banyak sekali, dan salah satunya adalah bagaimana hakim sendiri tidak berlaku adil ya terhadap janda-janda dan anak yatim. Mereka merampas bahkan menindas mereka. Ya, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sebagai tanda apa? Tanda mereka itu mengasihi Tuhan. Jadi ini yang menjadi pertentangan besar ketika mereka memberikan persembahan, karena tangan mereka itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Ya, mereka berikan persembahan kepada Tuhan, tapi di hari yang lain, ya, hidup mereka berlaku sangat jahat kepada umat sesamanya. Mereka banyak sekali kejahatan yang mereka lakukan, tapi itu menindas janda dan tidak berlaku adil, bahkan mereka melakukan kekejaman kepada mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Jadi karena mereka munafik lah ya, bahwa di satu sisi mereka mempersembahkan korban, tapi di satu sisi mereka berbuat jahat kepada orang yang harusnya dibantu. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Jimmy? Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Iya, apa maksud dari tangan penuh darah? Ya, tangan penuh darah adalah satu istilah ya. Tentu tangan bangsa Israel ini tidak selalu berdarah kan. Ketika mereka motong korban barulah berdarah ya. Atau ketika mereka membunuh barulah mereka berdarah tangannya. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah hal-hal yang dilakukan oleh Israel sebagai bentuk kejahatan kepada sesama manusia dan juga kejahatan kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya dikatakan tangan yang berdarah ya. Artinya tangan itulah yang mengerjakan kejahatan itu. Sehingga Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Tuhan tidak suka untuk menerima doa orang yang tangannya penuh dengan kejahatan ya. Jadi bersihkan dulu. Itulah sebabnya di ayat 16 dikatakan apa? Basuhlah dulu. Bersihkan dulu ya. Jauhkan dulu perbuatan yang jahat. Jadi perbuatan jahat tangan yang penuh darah itu adalah perbuatan-perbuatan jahat. Ya, ayat 16 itu dikatakan. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan berhentilah berbuat apa? Jahat. Ya. Apa itu jahat? Ya, kita tahu sendiri kejahatan. Kejahatan berarti lawan dari kebaikan.
Lalu Tuhan katakan, berilah orang lapar makan, pecahkanlah rotimu untuk mereka, berikan orang itu kain, jangan berlaku curang, selalu lakukan keadilan, jujur, dan lain sebagainya. Maka kebalikannya itulah semua adalah bentuk dari kejahatan. Dan ketika dilakukan kejahatan itu, maka tangan orang itu penuh dengan darah. Ya. Jadi Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang berbuat itu. Tapi kalau mereka mau membasuh, ya artinya meninggalkan, menjauhkan diri dari yang jahat itu, bertobat, maka Tuhan akan menerima mereka kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Jadi yang dimaksudkan tadi bahwa tanganmu penuh dengan darah karena mereka berbuat kejahatan, ya. Jadi, itu sebabnya Tuhan bilang sama mereka, belajarlah untuk berbuat baik. Baik, kita ke pertanyaan kedua, Pendeta Maro. Bagaimana kita mengetahui persembahan kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Jadi, gimana caranya kita mengetahui apa yang kita buat itu menyenangkan Tuhan? Karena mungkin ketika kita berbuat, kita nggak tahu perasaan kita ini menyenangkan Tuhan, padahal belum tentu. Jadi bagaimana caranya kita tahu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Hal yang mendasar perlu kita pahami baik-baik adalah ibadah itu menyangkut seluruh hidup kita. Ya. Baik yang kita lakukan setiap hari, baik itu kita mengikuti ibadah seperti pergi ke gereja, ya, memberikan persembahan, berdoa, pujian, dan sebagainya. Nah, jadi tadi ditanyakan adalah apakah hidup tidak memberikan persembahan tapi tidak berlaku jahat, lalu orang yang berlaku jahat tapi memberikan persembahan. Jadi mana yang sebenarnya berkenan pada Tuhan? Yang berkenan pada Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita ini betul-betul menunjukkan kehidupan yang mengasihi Tuhan, baik itu menuruti akan segala perintahnya. Di saat yang sama juga kita memberikan sebagai tanda syukur kita persembahan kepada Tuhan. Jadi tidak bisa kita hanya pergi kita tidak berbuat jahat tapi kita beribadah tapi tidak ada persembahan, atau kita hanya kasih persembahan tapi tidak kita berbuat jahat. Tidak bisa begitu, ya. Atau lebih parahnya yang bagian yang ketiga, ya, kita berbuat jahat, kita tidak menuruti perintah Tuhan, tapi supaya Tuhan tidak mendatangkan hukuman kepada kita agar dosa kita itu berkurang, ya, kita memberikan persembahan baik-baik kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu bisa disuap dengan persembahan kita. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita ketahui, bahwa yang paling Tuhan inginkan ibadah itu adalah menyangkut seluruh kehidupan kita, bukan hanya sebagian kecil dari memberikan persembahan sebagai tanda kita seorang yang mengasihi Tuhan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro atas jawabannya. Kita sekarang ke Pendeta Alexander dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita mengetahui persembahan kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Mungkin bisa ditanggapi, Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu dan juga materi kita Pendeta Maro Sitorus, ya. Dalam hal ini kita boleh sama-sama belajar hal bagaimana kita belajar mengenai Yesaya pasal 1 ayat 13. Secara konteks ayat ini masuk ke dalam tema yang disampaikan, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dan ayat 13-nya di sana ada isu yang diangkat, persembahan yang kamu bawa yang tidak sungguh itu adalah kejijikan bagi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana persembahan yang benar?
Kan gitu ya pertanyaannya ya. Bagaimana yang tidak menjijikan? Nah, sesuai konteks ayat ini, kan kita tahu bahwa Yesaya sedang menubuatkan bangsa Yehuda dan Yerusalem setelah mereka mendapatkan satu problema besar, yaitu adalah 70 tahun mereka harus ada di bangsa Babel. Nah, sekarang pelajaran pertama yang diangkat adalah bagaimana bentuk persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Satu adalah Tuhan butuh pertobatan, bukan korban. Nah, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah pertobatan dari orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Itu yang penting dalam konteks ini. Kalau yang saya lihat ya, dari kontekstualisasi dari panggilan seruan kepada Yehuda dan Yerusalem melalui Nabi Yesaya. Nah, ini yang menjadi isu yang paling utama ketika pertobatan bangsa itu akan membuat Tuhan senang. Jadi kembali lagi kepada ulangannya, buku Ulangan yang juga disampaikan kepada bangsa Israel waktu itu adalah menyerahkan tubuhmu, pikiranmu, akal budimu, dan kekuatanmu kamu serahkan kepada Tuhan, dan bangsa itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu satu yang dituntut atau kita bisa nilai adalah menyenangkan hati Tuhan adalah bertobat menurut ayat. Terus di selanjutnya dikatakan bahwa kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan pernah, aku tidak akan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, dari segi pertobatan itu maka ada pemulihan dari penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar adalah ketika bangsa Israel itu melakukan sabat-sabat yang benar, tidak munafik karena sudah ada pertobatan itu ya. Ya, dari pertobatan itu pasti akan mengacu kepada ibadah yang benar atau penyembahan yang benar. Ya mungkin pada waktu itu mereka punya ibadah itu tidak sungguh-sungguh, tidak benar dengan aturan-aturan yang Tuhan telah sampaikan melalui Nabi Musa. Terus dikatakan lebih lanjut dengan perayaan-perayaanmu yang penuh kejahatan. Nah, perayaan-perayaan ini mungkin aktivitas ya, aktivitas yang sifatnya itu dilakukan oleh bangsa Israel per berapa bulan, per 1 tahun atau lain sebagainya. Perayaan-perayaan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi itu mau dikembalikan lagi bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Perayaan itu harus perayaan-perayaan kudus yang kamu buat kembali. Nah, dalam konteks ini ya paling sedikit yang saya bisa sampaikan ada 3 adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah pertobatan yang sungguh, kembali kepada penyembahan yang benar, dan perayaan-perayaan atau aktivitas-aktivitas daripada bangsa Israel itu harus kembali kepada aktivitas yang kudus. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan, 3 poinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander. Jadi ada 3 tadi poinnya ya, kembali kepada penyembahan yang benar, kembali kepada Allah, dan bagaimana mereka melakukan hukum itu dengan berbuat baik. Jadi hidup dengan baik ya. Baik, kita ke Sarpadosi. Sarpadosi boleh memberikan tambahan? Oke, baik. Mungkin masih belum, karena kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, Pendeta Maro. Nanti mungkin boleh ditambahkan oleh Pendeta Abi juga. Bagaimana konsep ibadah itu? Apakah hidup tidak berbuat jahat tapi tidak melakukan persembahan, atau ibadah kepada Tuhan itu berkenan juga? Jadi maksudnya bagaimana konsep ibadah yang benar itu? Apakah hidup tidak berbuat jahat cukup, tidak melakukan atau tidak memberikan persembahan, atau melakukan persembahan tetapi ibadah kepada Tuhan itu hanya sekedar saja? Jadi bagaimana konsep ibadah yang benar? Baik, ibadah itu yang sejati, ya, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, masuk itu datang menyembahnya dan juga melakukan hal yang baik, ya, sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan dan cinta kasih bersama.
Jadi tidak cukup hanya tidak melakukan yang jahat, ya, karena dalam perintah Tuhan itu kan mengasihi, ya itu kan berbunyi sebenarnya kan dorongan untuk melakukan yang baik. Jadi tidak cukup hanya tidak melakukan yang jahat, tapi kita perlu untuk melakukan hal yang baik sebagai tanda apa? Tanda ibadah kita, tanda kita adalah umat Tuhan, ya, dan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Ya, jadi dorongannya adalah ibadah yang nyata, yang bisa terlihat menyenangkan bagi Tuhan, bagaimana kita menunjukkan belas kasih kepada sesama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Jadi ibadah yang baik itu yang berkenan kepada Allah adalah melakukan kasih. Ya. Mungkin ada tambahan Pendeta Abi? Silakan. Ya, terima kasih banyak. Kalau saya melihat dalam Roma 12 ayat yang pertama ya. Karena itu saudara dari kemurahan Allah menasihat kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya pikir apa yang kita bahas pada malam hari ini, kita tidak hanya berbicara ibadah dalam konteks formalitas acara atau susunan tata ibadah dan lain sebagainya. Kita tidak hanya bicara hidup ibadah dalam konteks itu baik pada zaman Nabi Yesaya ataupun pada saat kita sekarang ini. Kalau kita bicara ibadah, kita tidak hanya bicara tentang hari raya dan lain sebagainya. Tapi kita juga mempersembahkan hidup kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan keadilan, tidak memberontak kepada Tuhan, dan seolah-olah kita tidak menyuap Tuhan. Itu kan yang tadi sedang dibahas gitu. Seolah kita beri persembahan, lalu Tuhan senang, apapun yang kita lakukan, ya itu sah-sah saja. Nah, tetapi kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 1 tadi, bahwa persembahan yang hidup adalah tubuh kita, hidup kita. Itu ibadah yang sejati, ibadah yang sejati. Bukan bicara ibadah hanya ketika kita berikan persembahan, tugas kita sudah selesai, Tuhan sudah senang, maka ya saya selesai juga. Apapun yang saya lakukan itu tidak menjadi masalah. Nah ini yang sedang dibahas pada malam hari. Makanya kalau kita baca pertanyaan ini, apakah konsep ibadah itu? Yaitu Roma 12 ayat 1. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk Tuhan secara keseluruhan. Ya, terima kasih, Bret. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan diri kita sepenuhnya. Berarti hidup ya, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, itulah yang kita hidupkan. Bukan ya seperti itu hanya pelajaran bagi kita, bukan itu. Tapi bagaimana kita belajar dan juga bagaimana kita menghidupkan. Mungkin masih ada tambahan dari Pendeta Matias mengenai pertanyaan yang ketiga ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik ini bagi saya, ini pertanyaan penting. Oleh karena kadang-kadang kita berpikir bahwa beribadah itu hanya ya sekedar saja, tapi sesuai dengan pertanyaan bagaimana konsep ibadah itu, apakah hidup tidak berbuat jahat, atau tidak melakukan persembahan, atau ibadah kepada Tuhan itu berkenan juga. Jadi saya pikir tadi sudah dijawab oleh Pendeta Abi, dan saya mau tambahkan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Pendeta Abi, bahwa persembahan yang benar itu sebenarnya kalau mau kita lihat dari segi Alkitabiah diterima oleh Tuhan, itu persembahan yang paling terbaik adalah hidup kita seutuhnya. Makanya Paulus memberikan gambaran, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan apa saja, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, ketika berkaitan dengan kemuliaan Allah, maka apapun yang kita buat harus berkenan kepada Allah. Jadi untuk itulah makanya Yesus juga ketika berada di atas dunia memberikan gambaran tentang bagaimana ibadah yang benar, bagaimana orang yang bertemu dengan Tuhan dan berkenan kepadanya. Kalau kita baca di kitab Injil seperti Lukas 18,
tentang 2 orang yang datang beribadah kepada Tuhan di bait suci. Ya, yang Tuhan lihat itu adalah hati kita ketika kita datang bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau pembahasan tadi kita lihat bersama, kenapa orang Israel itu tidak diterima persembahannya? Oleh karena bukan hanya tangan mereka, ya, saya percaya tangan mereka menumpahkan banyak darah, itu bukan hanya dari situ, tapi semua itu berasal dari hati juga. Karena kita tahu bersama bahwa manusia menilai apa yang di luar, tapi Tuhan itu menilai dari sumber apa yang manusia buat, yaitu hati. Jadi motivasi hati kita ketika datang beribadah, ketika mempersembahkan sesuatu itu lebih penting, motivasi hati. Dan yang kedua, cara kita memberikan persembahan itu. Ya, saya pikir itu sangat berkaitan erat dengan apa yang Tuhan akan lihat, ya. Jadi saya pikir dalam hal ini ibadah yang benar, yang baik itu bukan datang menurut apa yang kita mau, tapi sebenarnya yang paling penting menurut apa yang Tuhan mau. Makanya kalau belajar di Alkitab hanya ada 2, ya, beribadah dalam roh atau beribadah dalam kedagingan. Beribadah dalam roh itu artinya apapun yang kita buat, ya, berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau berada dalam daging, maka apapun yang kita buat untuk kita, untuk menyenangkan hati. Makanya sebenarnya kita bertemu dengan Tuhan, kita harus garis bawahi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya datang untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hati saya. Kalau menyenangkan hati saya, ya, kalau pengkhotbahnya bagus, datang saya ibadah. Kalau pengkhotbahnya tidak bagus, nggak datang saya, karena tidak pas dengan yang saya mau. Nah, kira-kira motivasi kita datang ke gereja, apakah hanya karena pengkhotbahnya? Saya pikir tidak. Yang paling penting adalah kita bertemu dengan. Dan saya pikir dalam hal ini berkaitan dengan hati. Jadi, marilah kita selidiki motivasi hati kita ketika datang beribadah atau mempersembahkan sesuatu. Karena hanya itu yang Tuhan lihat dari hati kita. Seperti pemberian daripada seorang wanita yang tua, ya, pemberian dari seorang janda, ya, dia memberikan apa yang terbaik dan dia berikan dengan hati yang tua. Dan Tuhan lihat dari hati sang pemberi. Jadi ibadah kita, persembahan kita akan berkenan kepada Tuhan kalau motivasinya benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih. Amin. Baik. Jadi ibadah kita akan berkenan di hadapan Tuhan ketika motif kita benar menyembah kepada Tuhan, bukan motif yang lain, ya. Baik. Masih ada Pendeta Jimmy, silakan. Mau ditambahkan mengenai ibadah yang benar dan juga persembahan yang benar ini? Baik, terima kasih. Ya, jadi memang ini sangat aplikasi sekali, ya, aplikatif dalam kehidupan kita. Kita sering melakukan banyak hal. Ya. Kita sering melakukan yang namanya pelayanan. Ya. Kita juga sering melakukan yang namanya memberikan persembahan. Lalu mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Sementara dalam pelajaran kita ini ada persembahan yang menjijikkan di hadapan Tuhan, ya, menjijikkan. Ini kan sangat tidak enak didengar, ya, menjijikkan. Ya, berarti ini satu hal yang kalau tidak kotor, ya, tidak layak, ya, kan begitu, ya, jijik. Berarti Tuhan tidak suka persembahan seperti itu. Ya. Maka dan demikian, kalau kita melakukan persembahan seperti itu kepada Tuhan, tidak ada gunanya, ya, sia-sia. Tadi sudah ditambahkan, Tuhan itu tidak pernah melihat berapa besar yang kita mau berikan untuk Tuhan. Contohnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan miskin sehingga kita mau kasih kepada Dia seolah-olah yang kita itu sudah melakukan kebenaran, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, bahkan uang yang kita dapatkan ini juga adalah dari Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa persembahan ini untuk Tuhan, padahal hasil persembahan itu bisa saja adalah satu hal-hal yang tidak benar yang kita sudah lakukan, ya. Nah, lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus sering sekali menentang orang-orang Farisi, ya, orang ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka munafik. Ya, munafik. Ini adalah sifat yang Tuhan tidak suka, munafik. Tuhan itu suka
agar manusia itu melakukan apa yang dia bisa lakukan, memberikan apa yang dia memang dapatkan, ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Sehingga apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu menjadi satu dupa ucapan syukur yang harum bagi Tuhan. Dan kita bisa menerima berkat dari Dia. Jadi satu hal yang kita harus pastikan ketika kita mau melakukan satu persembahan ibadah kepada Tuhan, kita harus pastikan diri kita ini layak tidak untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ya, kita harus selalu merasa bahwa kita adalah manusia berdosa. Jangan sampai dibalik, kita selalu merasa kita itu benar sekalipun kita melakukan dosa, ya sudah benarlah kita datang selalu kita kepada Tuhan dengan tidak merasa bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa, ya. Nah, ini sering sekali terjadi. Sehingga banyak orang datang beribadah, banyak orang datang kepada Tuhan dalam kebaktian menganggap bahwa dirinya itu sudah layak. Padahal apa yang terjadi kepada dalam kehidupan Musa? Musa menganggap bahwa dirinya itu tidak sedikit pun layak untuk mendekati Tuhan. Ya. Jadi mungkin perlu kita renungkan juga sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, bagaimana kita melakukan satu peribadahan, satu persembahan kepada Tuhan dengan penuh penyangkalan diri, ya, bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan bahwa yang kita berikan pun bukanlah sesuatu yang hebat di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan dengan penuh rasa penyesalan, adalah orang yang berdosa, dan Tuhan yang sempurna itu akan melayakkan kita dan akan bahkan menyempurnakan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Jadi memang bahwa ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Karena memang saya mau sedikit tambahkan dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, firman Tuhan juga katakan, marilah baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kain keriniji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan menerima akan kekurangan kita ketika kita datang mengakui di hadapan Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat-umatnya adalah bagaimana mereka mau merendahkan dirinya sebenarnya. Sehingga persembahan-persembahan yang kita persembahkan dan bahkan ibadah yang kita jalankan berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah penyembahan yang sejati. Itulah persembahan kita yang sejati. Baik. Karena waktu kita sudah habis, kita akan berikan waktu yang baik ini untuk Pendeta Maro untuk closing statement mengenai pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta Maro. Baik, sebagai closing statement yang bisa saya bagikan di akhir dari presentasi ini, hal yang perlu kita pahami baik-baik sebagai umat Tuhan yang tidak terlepas dari ritual agama, penyembahan, persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menghindarkan yang namanya sebuah ritual agama, persembahan yang hanya bersifat formalitas yang tidak ada disertai iman. Kemudian yang kedua, perlu kita sadari bahwa bagi Tuhan yang paling penting yang perlu kita berikan sebagai bentuk persembahan adalah bagaimana hidup kita sepenuhnya mengasihi Tuhan, bukan hanya memberikan seperti uang seperti kepundi-pundi persembahan. Ya, mungkin saja kalau kita berikan persembahan yang banyak lalu dilihat oleh orang akan terkesan kita terlihat dermawan, terlihat orang yang peduli terhadap kerjaan Tuhan, tapi boleh saja sebenarnya motif kita belum cocok dengan hati Tuhan. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana persembahan kita itu menjadi persembahan yang berkenan oleh Tuhan, oleh karena hidup kita sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan dan
hidup kita dapat menjadi berkat bagi sama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita minta Pendeta Matias Tanii kita dengar. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih banyak oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar pada malam hari ini bersama dengan para hamba-hamba Tuhan dan secara istimewa bersama dengan sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar apa yang kami pelajari dapat termeterai dalam hati kami dan Roh Kudus boleh menolong kami menghidupkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan Pendeta Maro di dalam pelayanan. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi dalam menjadi pembimbing di konsep ini. Tuhan berkati hamba Tuhan yang ada di konsep dan secara khusus sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini. Tuhan berkati kami semua sehingga dengan demikian pelajaran malam ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti. Tuhan boleh berkati juga agar mereka boleh terberkati melalui setiap pelajaran yang boleh dipelajari bersama-sama dengan kami tim konsep. Bapa di sorga, malam ini kami serahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa bersama Tuhan kami dapat melewati setiap tantangan kehidupan, bahkan setiap detik demi detik, menit demi menit, oleh karena Tuhan yang akan menyertai dan bahkan menghidupkan. Terima kasih banyak. Mohon ampunikan orang berdosa, sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.